wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam, sejahtera bagi semua. Saya hormati Bang Jawa, saya hormati Om Yudi, saya hormati Bapak Heri, saya hormati Bunda Elsa Hari. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Hari ini kita bisa bersilaturahmi. Pada kesempatan ini tadi Dr. Heri menyampaikan 4 poin, karena saya ingin berikutnya maka ada 5 poin yang ingin saya sampaikan. Izin senior. Bapak Ibu semuanya, 5 poin itu adalah: pertama, tentu momentum ini saya akan pergunakan dengan baik untuk bersilaturahmi. Pak Yadi, selamat sore Pak. Pak Yadi itu guru saya waktu saya di KPU Tangsel. Sekaligus kamu saya, karena saya dulu kalau ada apa-apa tanya ke Pak Yadi, itu menjadi jawaban saya kalau ditanya, kira-kira begitu. Dan Om Yudi, Pak Dr. Heri, Om Yudi pernah ke rumah Bu Ketua? Pernah ke rumah Bu Ketua? Beliau waktu verifikasi ijazah di Dabus itu sana, jauh sekali. Bulit Claudia tidak busik. Bapak Ibu semuanya, yang pertama itu saya ingin menggunakan untuk bersilaturahmi. Yang kedua, saya ingin menyampaikan sekilas tentang PT Pasar Tangsel Mandiri. Yang ketiga, saya coba sampaikan sekilas tentang catatan 2022. Yang keempat adalah optimisme 2023. Saya lebih suka menggunakan optimisme, karena dengan optimisme maka kita akan mempunyai semangat untuk bekerja dengan lebih baik lagi. Terakhir, tentu saya memanfaatkan momentum ini untuk meminta masukan dari Bapak Ibu semuanya terkait pengelolaan pasar di Tangsel. Mungkin saya berbicara kapasitas menjadi bagian dari PT Pasar Tangsel Mandiri. Pertama, ketika kita bicara tentang PT Pasar Tangsel Mandiri, tentu tidak lepas dari PT PITS. Jadi Tangsel ini punya BUMD namanya PT Investasi Tangerang Selatan. Desainnya adalah holding company, kira-kira begitu. Tidak BUMD yang fokus kepada masing-masing bidang. Tahun 2014 didirikan, tentu Bang Haji Awang lebih paham itu bentuknya adalah holding company yang diharapkan menjadi lincah ketika berkaitan idenya seperti itu. Idenya seperti itu. Tapi faktanya apakah seperti itu? Ya, Bapak Ibu tentu bisa paham kondisi saat ini. Lalu PT PITS itu hari ini ada beberapa bisnis yang dikelola, antara lain adalah air minum, itu divisi, kemudian teknologi informasi, kemudian ada transportasi limbah medis, dan sedang merintis produk PITS Water, kira-kira begitu. Dan terakhir adalah melahirkan satu anak. Apa itu? PT Pasar Tangsel Mandiri. Didirikan baru 8 bulan yang lalu, tepatnya 27 April 2022. Jadi saya termasuk itu. Nah, hari ini PT Pasar Tangsel Mandiri diberi tugas untuk fokus kepada pengelolaan pasar dan perdagangan umum. Nah, 2022 ini masa transisi. Di Tangsel ini mungkin Bu Ketua jauh lebih tahu, ada 8 pasar. Dari 8 pasar itu baru 3 yang diserahkan ke PT PITS, bukan ke PT PTN ya, karena PT anak perusahaan diserahkan ke Induk dalam bentuk penyertaan modal daerah, penambahan penyertaan modal daerah untuk aset selain uang yang sudah digelontorkan di tahun sebelumnya. Apa saja 3 pasar itu? 3 pasar itu adalah Pasar Serpong, Pasar Jombang, dan Pasar Bintaro 2. Pasar Serpong kondisinya sudah masih lumayan bagus, kira-kira 2028 baru sudah dibangun. Pasar Jombang kondisinya sangat parah, mudah
tapi ternyata belum juga dimulai sampai dengan 2022 ini. Lalu pasar Bintaro 2 kondisinya masih lumayan bagus, tapi ada problem di situ, yang problem itu yang berlarut-larut sampai sekarang belum selesai. Ada persoalan hukum, ada persoalan kelembagaan. Nah, itu mungkin kenalan apa itu PT Pasar Tradisional Mandiri. Yang kedua adalah catatan 2022. Tentu yang pertama kami sampaikan adalah kami dari PT Pasar Tradisional Mandiri belum bisa berbuat banyak, untuk bisa melayani, karena ada dua tugas kami. Pertama adalah public service, yang kedua adalah profit oriented. Dua tugas yang kadang-kadang berbenturan. Ketika kita bicara tentang public service, maka ya pelayanan yang diutamakan. Kita bisa melayani ketika ada cost di situ, ada semangat di situ. Di saat yang sama kami harus mendapatkan profit agar bisa menyumbang ke PAD Tataran Selatan. Inilah seninya ber-BUMD, ber-BUMN, kira-kira begitu. Kalau kita bisnis punya sendiri, swasta murni gitu kan, ya nyari untung saja sebanyak-banyaknya, selesai. Nah, itu kondisi 2022 dan tentu Pemkot yang punya wewenang apakah pasar yang tersisa itu akan diserahkan juga ke PT PINS atau tetap dikelola oleh teman-teman dari Dinas Perdagangan. Itu kita tunggu saja nanti Bang Awad akan diskusi dengan Pak Wali kira-kira keputusannya seperti apa. Kemudian selanjutnya adalah itu catatan 2023 yang perlu kami sampaikan. Tentu COVID-19 yang sudah melandai dan dari pandemi seolah sudah berubah menjadi endemi, ini berdampak positif terhadap pergerakan pasar. Ya, pedagang sudah mulai berdagang, pembeli sudah mulai berdatangan. Nah, terakhir apa tadi tantangannya? Tantangannya itu sama persis tadi yang disampaikan Dr. Heri. Revolusi industri 4.0 tentu juga merambah ke Indonesia. Digitalisasi seluruh akses, seluruh proses, seluruh transaksi itu menjadi tantangan dari pasar. Saya walaupun punya pengalaman bisnis sebelum di KPU, tapi saya banyak belajar tentang pasar. Jadi saya hampir 4 bulan itu nongkrong di pasar Senen Domestik. Saya diskusi intens dengan Pak Haji Bakri dan dalam rangka saya belajar. Walaupun posisi komisaris kan harus tahu persis core bisnis harus dijalani mereka begitu. Nah, tantangan berikutnya adalah selain proses digitalisasi dan mengurus pasar tradisional atau pasar rakyat, persoalan manajerial. Jadi merubah mindset itu bukan pekerjaan yang susah. Dan ini menjadi tantangan kami agar pengelolaan menjadi dikelola dengan profesional. Kemudian ada open minded, itu dari sisi saya sebagai komisaris tantangan yang harus saya selesaikan. Ya, kemudian juga akses yang harus dibuka seluas-luasnya, semangat untuk bertumbuh itu jadi tantangan tersendiri. Om Yudi tidak mudah, karena selama ini dikelola oleh dinas dengan manajemen yang berbeda. Dinas itu kan tidak dikasih target, karena pegawainya dibayar dari gaji honorer. Nah, sekarang di PPN itu harus berubah. Bagaimana bisa menghidupi diri sendiri, bermanfaat untuk masyarakat sekitar, tadi yang saya bilang public service, dan harus berkontribusi terhadap pendapatan daerah. Ini bukan pekerjaan yang mudah, tapi saya yakin dan optimis 2023 insya Allah pelan-pelan itu akan kita selesaikan. Nah, terakhir itu kami membuka diri, termasuk dengan ibu-ibu, bapak-bapak dari asosiasi. Ayo kita berkolaborasi, kita bekerja bareng, tapi harus dibarengi dengan semangat untuk sama-sama membangun pasar Tangsel ini dengan lebih baik. Yang penting niat awal